Ya, salam, selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Saya jumpa lagi dengan saya Virbung Veritatis. Saudara-saudara, saya gunakan aplikasi yang lain selain StreamYard. Ini namanya Restream ya. Saya tidak tahu apakah saudara sudah dapatkan dapatkan eh, gambar dan suaranya dengan baik atau tidak. Saya ingin gunakan aplikasi ini, tapi saya perlu coba-coba dulu. Jadi saya gunakan kesempatan ini untuk menggunakan aplikasi ini. Mohon konfirmasinya terkait gambar dan suara, harap itu baik, terlihat baik dan suaranya terdengar baik di saudara ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya malam ini akan bahas tentang Pak Kainama. Pak Kainama yang entah apa yang terjadi dengan beliau, sempat hilang beberapa saat, kemudian dia ngoceh lagi dan kali ini dia tampil di channel dari Pak Ari Untung. Itu link kotak deskripsi ada di kotak deskripsi, saudara silakan lihat. Oke, bagus ya, terima kasih Bu Mary Joanna. Jadi kita akan lanjut. Nah, jadi saya akan memberikan respons ringan saja untuk Pak Kainama dengan ocehan-ocehannya yang sama sekali tidak bermutu dan completely out of context. Dia kutip comot sana sini ayat-ayat Alkitab yang tidak dia baca dan tidak dia gunakan sesuai dengan konteksnya, dan itu merupakan tindakan tidak terpelajar, tindakan yang bodoh, dan saya menyebut Kainama sebagai orang yang bego. Orang yang bego karena memang dia mempresentasikan dirinya kepada publik seakan-akan dia paham, seakan-akan dia ngerti, tapi semua ocehannya tentang kekristenan itu sangat mudah dibantah. Yang saudara hanya perlu lakukan adalah membaca teks yang dia comot itu di dalam konteksnya. Kemudian saudara akan segera melihat bahwa orang ini adalah penipu. Dan memang Kainama ini adalah seorang penipu. Dia menipu publik selama ini terkait dengan latar belakang pendidikannya. Katanya dia sarjana teologi dari STT Jakarta. Tapi STT Jakarta telah mengeluarkan pernyataan resmi melalui website STT Jakarta beberapa waktu yang lalu, menyatakan bahwa tidak pernah STT Jakarta, tidak pernah ada mahasiswa yang terdaftar di sana, apakah sedang aktif atau dulu pernah menjadi mahasiswa. STT Jakarta telah membuat disclaimer bahwa tidak pernah ada orang bernama Agustinus Kainama yang terdaftar, tercatat sebagai mahasiswa di sana atau mantan mahasiswa di sana. Kemudian dia mengatakan bahwa dia kuliah S2 di Leiden, yang juga sangat mungkin adalah sebuah dusta. Dan yang paling jelas dia berdusta adalah dia mengatakan bahwa dia tamat S3, kuliah S3 di Haifa, Israel, yang sangat banyak orang telah menelanjangi kebohongan itu. Terutama kalau saudara tonton Pendeta Isra Soro di dalam salah satu videonya, kalau saya tidak salah tahun lalu, menyatakan bahwa Kainama jelas berdusta karena banyak sekali alasan yang menunjukkan Kainama tidak pernah punya studi itu. Saya tidak percaya bahwa Kainama itu bahkan pernah belajar di STT. Kalau Kainama merasa dia harus membuktikan terbalik apa yang saya katakan, silakan buktikan dia pernah studi di STT mana. Karena you tidak mungkin studi di salah satu perguruan tinggi keagamaan Kristen, kemudian tidak ada recordmu sama sekali di arsip kemahasiswaan, kemudian orang tidak pernah tahu kamu pernah studi di mana, termasuk STT Jakarta yang katanya pernah kuliah di sana, telah menunjukkan, telah membuat disclaimer bahwa Kainama ini adalah seorang pendusta. Dia tidak pernah berstudi di STT Jakarta. Dan kenapa saya singgung ini? Karena kalau saudara tonton podcast dari Pak Ari Untung, di awal-awalnya Pak Ari Untung mengatakan bahwa sangat senang mengundang seorang yang kompeten seperti Pak Kainama, Pak Ustadz Kainama ini, karena pernah langsung studi di Yerusalem dan bahkan bisa berbahasa Ibrani. Kainama itu tidak bisa bahasa Ibrani. Dia hanya bisa membaca, tapi dia tidak bisa bahasa Ibrani. Bisa membaca kata-kata dan kalimat dalam bahasa Ibrani tidak berarti kamu bisa bahasa Ibrani. Karena di dalam dunia akademik, orang-orang yang belajar bahasa Ibrani secara akademik itu mereka bukan hanya bisa membaca, tapi mereka bisa mengelaborasi setiap kata dari bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, termasuk bahasa Yunani, memparsingnya sedemikian rupa, bahkan membedanya sampai kepada yang detail-detailnya untuk tujuan akademik. Kainama sejauh yang saya tonton, dia hanya bisa membaca, tapi dia tidak punya kompetensi akademik dalam hal bahasa.
Sama seperti orang Indonesia ya, semua orang Indonesia itu bisa ngomong bahasa Indonesia, bisa membaca bahasa Indonesia, tapi tidak semua orang Indonesia itu bisa mengklaim diri punya kemampuan akademik tentang bahasa Indonesia, menjelaskannya secara sintaksis, secara tata bahasa, secara gramatikal, dan lain sebagainya. Nah, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aramaik, itu kalau you hanya bisa baca itu hanya sesuatu yang levelnya sangat basic sekali. Jadi you tidak bisa mengklaim diri bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aramaik, kalau you sekadar hanya bisa membaca kalimat atau kata atau frasa di dalam bahasa-bahasa itu. You bisa mengklaim itu secara akademik kalau you punya kemampuan akademik untuk menjelaskan kata-kata atau frasa atau klausa atau melakukan eksegesis untuk teks-teks kitab suci yang ditulis dalam bahasa aslinya, misalnya dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, atau bahasa Yunani. Jadi itu supaya Pak Ari Untung jelas, Pak Kainama itu tidak pernah punya latar belakang studi teologi. Pak Kainama berdusta kepada publik selama ini mengenai latar belakang pendidikannya. Dan itu supaya kita ketahui bersama. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kalau begitu apa konsekuensinya. Itu bukan urusan saya. Tapi publik perlu diberikan informasi yang sebenarnya. Bahwa Kainama itu pendusta, pembohong yang sangat, bahkan dia bisa berbohong dengan wajah yang sangat datar ya. Pernah studi di STT Jakarta, pernah studi di Leiden, pernah studi di Haifa. Orang punya pendidikan, jangankan punya pendidikan S3, punya pendidikan S2 saja, tidak mungkin segoblok Kainama. Kainama itu super amat goblok. Jadi supaya kita menyebut orang ini dengan sebutan yang sebenarnya, sehingga publik itu diedukasi. Dan Kainama bisa mengcounter ini dengan memperlihatkan bukti bahwa dia pernah berstudi di salah satu seminari yang dia sebutkan selama ini kepada publik. Silakan Kainama, kalau kamu mau membuktikan itu secara terbalik. Nah, saudara-saudara, dalam kaitan dengan sesi live pada malam ini, ada beberapa hal yang saya ingin berikan tanggapannya, atau saya sorot secara khusus. Yang pertama, Kainama mengawali dengan mengutip dari, kitab 1 Samuel, salah satu teks perang di dalam Perjanjian Lama. Kemudian dia juga mengutip dari, Lukas pasal 19 ayat yang ke-27, menyatakan bahwa Yesus itu adalah orang jelot, bahkan dia menyebut Yesus sebagai mujahidin. Kemudian saudara-saudara, nanti saya akan akhiri dengan sebuah adendum. Adendum itu sebagai sebuah topik tambahan terkait dengan sesi live saya tadi siang mengenai Josephus dan Sensus Quirinius. Tadi siang saya perlihatkan ada 4 problem, tapi saya hanya punya kesempatan untuk membahas atau mengadres hanya salah satunya yang paling major. 3 diantaranya tadi saya katakan, itu bahkan saya tidak perlu 5-10 menit untuk menjelaskannya bagi saudara-saudara terkait dengan 3 persoalan itu. Nah, kita perlu mulai dari yang pertama terkait dengan teks-teks perang di dalam Perjanjian Lama. Saudara-saudara, adalah terlalu canggih bagi Kainama untuk kita hanya fokus kepada teks spesifik. Tapi saya ingin memberikan edukasi kepada saudara secara prinsip hermeneutis saja, atau dari perspektif cara membaca, cara menafsir teks-teks perang di dalam Perjanjian Lama. Saudara, di channel ini, di Verbum Veritatis, itu saya sudah pernah punya satu sesi khusus tentang teks-teks perang di dalam Perjanjian Lama. Mungkin para admin bisa membantu untuk para audiens yang ada, itu dapat ditolong untuk mendapatkan link sesi live tentang teks-teks perang di dalam Perjanjian Lama yang sudah saya bahas di channel ini. Saudara yang belum tonton itu silakan tonton itu supaya saudara dapat edukasinya. Dan itu saya sertakan dengan literatur, saya sertakan dengan tulisan-tulisan dari para ahli Perjanjian Lama yang secara khusus melakukan studi untuk topik itu. Jadi itu bukan sekadar ngecap, tapi saya hanya akan ulangi prinsip-prinsip hermeneutisnya saja. Pertama, terkait dengan teks-teks Perjanjian Lama yang bicara tentang perang, khususnya penaklukan yang dilakukan oleh Israel pasca keluar dari Mesir, dan itu memang ada perintahnya di dalam Perjanjian Lama dari kitab Ulangan, kemudian kitab Yosua, termasuk juga kitab 1 Samuel, itu memuat perintah-perintah itu. Oke, terima kasih Pak Rocky. Saudara yang mau tonton untuk teks-teks perang di dalam Perjanjian Lama, itu linknya ada di screen, silakan saudara tonton itu ya. Nah, terima kasih satu kali lagi untuk Pak Rocky untuk bantuannya. Jadi saya hanya akan ulangi prinsip hermeneutisnya saja. Pertama, teks-teks perang itu,
terkait dengan waktu dan situasi dan perintah yang sangat spesifik. Artinya perintah itu tidak dimaksudkan sebagai sebuah perintah universal yang mengkarakterisasi baik itu agama Yahudi maupun kekristenan yang menerima Torah, Nevi'im dan Ketuvim, Tanakh itu sebagai perjanjian, sebagai kitab suci, sebagai firman Tuhan. Jadi even orang-orang Yahudi yang non-Kristen yang percaya Tanakh sebagai firman Tuhan, even orang-orang Yahudi tidak membaca teks-teks perang itu sebagai perintah universal yang berlaku setiap saat dan menjadi karakteristik mereka. Artinya itu bukan perintah berjihad. Itu bukan perintah berjihad. Tapi itu ada perintah yang spesifik dalam konteks yang spesifik untuk bangsa yang spesifik, even tidak untuk bangsa Yahudi, bangsa Israel sepanjang masa, tapi hanya untuk orang-orang Israel saat itu dan di sana pada saat mereka keluar dari Mesir. Itu harus diingat baik-baik. Jadi tidak ada ahli yang membaca teks-teks perang itu sebagai oke, karena ini ada di 1 Samuel pasal 15, ada di dalam kitab Ulangan, ada di dalam kitab Imamat, ada di dalam kitab Yosua, maka mari kita mengangkat senjata dan pergi gorok leher orang, pergi demonstrasi sana sini, kemudian berjihad dan menjadi mujahidin. Tidak ada orang Yahudi yang membaca perjanjian lama kemudian berkesimpulan begitu. Termasuk orang-orang Kristen juga tidak membacanya begitu. Dengan kata lain, Kainama menyodorkan sebuah teks yang tidak relevan dengan karakterisasinya, artinya dia pendusta, karena memang yang dilakukan seorang Kainama adalah berdusta. Jadi dia harus berdusta tentang kitab sucinya orang Kristen. Dia menyodorkan teks itu untuk memberi kesan kepada publik bahwa ada perintah jihad, ada perintah menjadi mujahidin bahkan di dalam perjanjian lama. Jadi yang pertama itu perintah yang sangat spesifik untuk konteks yang spesifik, untuk umat yang spesifik. Itu tidak dimaksudkan untuk orang-orang Yahudi sepanjang masa dan tidak dimaksudkan untuk setiap saat menjadi karakter hidup dari orang-orang Yahudi termasuk juga orang-orang Kristen. Sama sekali tidak ada ahli yang membacanya begitu. Video ini saya tag, saya mention Pak Aryo Untung supaya dia ambil waktu dan menonton ini. Jadi lain kali jangan mau dikibulin oleh Kainama. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, di dalam perjanjian lama sudah ada studi dari Paul Copan, Is God a Moral Monster, termasuk apakah Allah melakukan genosida, ditulis oleh Paul Copan, membuktikan bahwa language perang, ekspresi perang, misalnya jangan sisakan satu orang pun, bunuh anak-anak, bunuh perempuan, hancurkan semuanya, kira-kira intonasinya begitu. Language semacam itu di dalam teks-teks perang dari dunia antiquity, dari dunia kuno, adalah language yang hiperbolik. Language yang hiperbolik, sama seperti sekarang, ini analogi aja, sama seperti sekarang, saudara menonton pertandingan bola basket atau pertandingan bola voli atau bola kaki, sepak bola, kemudian saudara mengatakan tim A membantai habis-habisan tim B. Nah, tidak berarti bahwa mereka kemudian mencincang semua orang yang ada di lapangan dan tidak menyisakan satu orang pun hidup di lapangan hanya karena saudara menggunakan kata membantainya habis-habisan. No, itu language hiperbolik dan itu sesuatu yang normal di dalam kebahasaan, di dalam dunia ranah linguistik itu sesuatu yang normal. Nah, teks-teks perang kuno baik itu dari bangsa Het, termasuk juga dari Asyur, dari Mesir, dari Babel, teks-teks perang, ketika mereka perang, mereka menggambarkan kemenangan mereka. Seringkali mereka gambarkan itu secara hiperbolik. Kami tidak menyisakan satupun yang bernafas itu hidup. Kami tidak, bahkan pohon-pohon pun tidak ada satupun yang hidup. Kami membantai semuanya, laki-laki, perempuan, anak-anak, tidak ada satu orang pun yang bernafas yang tetap tinggal hidup. Itu hiperbolik. Karena apa? Dan kita bisa bahkan bisa buktikan suku-suku yang diperangi oleh Israel sejak keluar dari Mesir, ya baik itu yang dipimpin oleh Musa termasuk juga yang dipimpin oleh Yosua yang menghalangi Israel untuk masuk ke tanah perjanjian dan yang tinggal di dalam maupun di sekitar negeri perjanjian itu yang bersekutu untuk melawan Israel. Suku-suku itu nanti di kemudian hari masih muncul lagi. Artinya mereka tidak benar-benar dibantai, tidak benar-benar ditumpas, tidak benar-benar dibunuh dan dihabisi sampai tidak ada satupun yang hidup.
Semua language semacam itu adalah language hiperbolik di dalam konteks perang untuk menggambarkan kemenangan besar dari sebuah bangsa yang terlibat di dalam peperangan. Itu yang kedua. Jadi itu harap jelas. Dan itu sudah ada studinya. Kainama itu tidak pernah tulis apa-apa. Dan tidak pernah studi juga. Bagaimana dia bisa studi? Dia bisa tulis untuk apa? Dia tidak pernah studi. Jadi mulutnya Kainama itu bau aja. Dia ngomong sama seperti orang kentut aja itu. Dan yang ketiga, membaca dari perspektif biblical theology. Peristiwa perintah perang di dalam perjanjian lama sejak keluarnya Israel dari tanah perbudakan di Mesir ke Kanaan, tanah perjanjian itu menjadi prototype, menjadi bayangan awal dari spiritual warfare, peperangan spiritual yang dibicarakan di dalam perjanjian baru. Jadi perjanjian baru tidak mengkondon atau tidak mengajak, tidak mendorong orang untuk melakukan perang fisikal. Melakukan perang secara fisikal, pergi penggal leher orang, pasang bom panci di tubuh, kemudian pergi ledakan diri di jalan raya, di gedung-gedung, apalagi di gereja ya. Orang-orang ini kalau mau mati mereka cari gereja untuk mati di sana. Kemudian meledakkan diri sendiri dan penisnya ketinggalan di jalan raya, seperti yang terjadi beberapa tahun lalu di Surabaya. Pergi meledakkan diri sendiri, mati seperti binatang, kemudian penisnya ketinggalan di jalan raya. No, tidak ada perintah begitu di dalam perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru. Itu tidak diperintahkan untuk dilakukan di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru untuk dilakukan sepanjang masa. Tidak ada perintah itu. Nah, karena itu kita perlu pindah kepada poin yang kedua, teks yang kedua yang dirujuk oleh Kainama. Kainama setelah mengutip 1 Samuel pasal yang ke-15, kemudian dia mengutip dari Lukas pasal 19 ayat yang ke-27 yang merupakan sebuah teks, kalau saudara baca mulai dari ayat yang ke-11, itu teks itu jelas adalah sebuah perumpamaan. Jadi raja yang berbicara di ayat yang ke-27 akan tetapi semua seteruhku, semua musuhku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di mataku. Itu ayat yang ke-27 Lukas pasal 19. Tapi saudara perlu baca mulai dari ayat 11. Itu raja di dalam perumpamaan. Itu raja di dalam perumpamaan. Jadi itu tidak teks, itu tidak secara langsung Yesus ngomong di situ. Nah, Kainama ada singgung tentang warna merah, warna abu-abu, warna hijau, kemudian warna pink. Saudara tahu itu dia dapat ide itu dari mana? Dia dapat ide itu dari Jesus Seminar. Yang The Five Gospels itu, yang sering ditenteng-tenteng oleh Begoder, yang satu lagi yang namanya Donditan itu. Bahkan dia bawa itu ke dalam perdebatan, mempermalukan dirinya sendiri sebagai seorang bego di dalam perdebatan itu, menenteng buku. Itu buku ditolak oleh para sarjana, bukan hanya orang Kristen, tapi even orang yang liberal, orang yang Jewish, orang yang agnostik, orang yang ateis, yang melakukan studi dalam konteks The Historical Jesus, Yesus sejarah dan studi perjanjian baru, itu mereka tolak itu. Kenapa? Karena metodologi yang digunakan di dalam The Five Gospels oleh kelompok seminar Yesus itu, Jesus Seminar itu, pimpinannya adalah Robert Van, kemudian John Dominic Crossan. Cara mereka menentukan warna merah, warna hitam, warna abu-abu, dan warna pink itu adalah dengan metode voting, sama seperti saudara pilih DPR atau pilih presiden. Dan bahkan di dalam buku The Five Gospels itu sendiri, mereka kasih disclaimer bahwa cara voting itu tidak menentukan kebenaran, does not determine the truth. Itu kata-kata para penulisnya di dalam buku The Five Gospels. Jadi itu tidak menentukan kebenaran, tapi karena itu cocok dengan propaganda murahan dari Kainama, Donditan, dan para polemikus muslim. Karena cocok dengan propaganda mereka, maka mereka akan terus quote itu. Jadi mereka ini sama seperti zombie yang hari ini sudah dibantai, besok nanti hidup lagi, bantai lagi, hidup lagi. Zombie claim. Dan in fact, saudara-saudara, istilah zombie claim ini juga digunakan oleh seorang profesor perjanjian baru, namanya Profesor Larry Hurtado dari University of Edinburgh. Dia ahli perjanjian baru dan juga ahli sejarah kekristenan mula-mula. Dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia gunakan istilah zombie claim ini
khususnya menanggapi sebuah buku. Saudara bisa lihat sebuah buku dari seorang Muslim, seorang Muslim namanya Reza Aslan. Ini buku terbit tahun 2013 dan sempat menjadi best seller pada masa itu. Saya ingat tahun 2014 itu para ahli, orang-orang Kristen ramai bicara tentang Reza Aslan. Dan dia tulis buku berjudul Zealot, The Life and Times of Jesus of Nazareth. Ini buku terbit tahun 2013. Dan memang di dalam buku itu dia mengatakan bahwa perjuangan Yesus di dalam seluruh perjanjian baru itu dapat dikarakterisasi, dapat dikelompokkan sebagai perjuangannya orang Zealot. Nah, menanggapi buku itu, kemudian Profesor Larry Hurtado, saudara bisa lihat di blognya Larry Hurtado, saudara ketika aja larryhurtado.wordpress.com, kemudian saudara searching ke bawah, itu postingan sekitar tahun 2014, dan dia menggunakan judul Zombie Claims and Jesus the Zealot. Itu dari Larry Hurtado. Dan Larry Hurtado menyatakan bahwa klaim mengenai Yesus melakukan perjuangan yang cocok, yang terkarakterisasi zealotism, itu klaim itu memang pernah muncul di dalam literatur kesarjanaan di tahun 60-an, tahun 67, 66, tapi sebenarnya itu berasal dari abad ke-18 dari seorang liberal namanya Herman Reimarus. Herman Reimarus mengatakan bahwa Yesus melakukan perjuangan politik dengan semangat zealotisme, pergi ke Yerusalem untuk menunaikan misi zealotisme itu, tapi kemudian dia gagal dengan cara mengalami penyaliban melalui kematian. Nah, saudara lihat konteks kesarjanaan, itu klaim dulu, klaim abad ke-18, yang kemudian dihidupkan pada tahun 60-an oleh beberapa ahli yang liberal. Tapi saudara lihat konteksnya, orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu melakukan perjuangan zealotism selalu percaya bahwa Yesus itu gagal sebagai Mesias, dan nasib akhir dari kegagalan Yesus itu terjadi pada saat dia dipaku pada kayu salib dan mati sebagai seorang pejuang zealotism yang gagal. Dan menariknya adalah kalau saudara baca Reza Aslan dia seorang Muslim. Reza Aslan seorang Muslim dari Iran kalau saya tidak salah. Reza Aslan, dan dia tidak punya PhD dalam bidang perjanjian baru, dia tidak punya PhD dalam bidang studi early Christianity, the history of early Christianity. Dia juga tidak punya PhD dalam bidang the historical Jesus. Dia punya PhD dalam bidang creative writing, jadi penulis kreatif, punya PhD dalam bidang itu. Dan Reza Aslan yang Muslim, ketika dia menulis buku ini, di dalam buku ini, kalau saudara baca di dalam halaman yang ke-19, di dalam buku ini, Reza Aslan jelas mengatakan bahwa Yesus memang disalibkan. Jadi, kalau you mengatakan Yesus adalah seorang pejuang zealot, you harus percaya bahwa Yesus mati melalui penyaliban, karena pada abad pertama, dari segi konteksnya, kalau you melakukan perjuangan sebagai seorang zealot, you pasti akan mengalami kematian di tangan Romawi. Romawi tidak akan mentoleransi itu. Dan itu sebabnya semua ahli, baik yang liberal seperti Reimarus dan juga beberapa ahli yang lain tahun 60-an, termasuk Reza Aslan, dia bukan ahli tapi dia tulis buku ini. Dia sadar implikasinya bahwa kalau you berpandangan Yesus itu seorang zealot, you harus percaya dia mati melalui penyaliban. Pertanyaan, apakah Kainama bersedia percaya Yesus mati melalui penyaliban? Apakah Kainama bersedia menyangkali Quran surat 4 ayat 170 Quran surat 4 yang mengatakan Yesus itu tidak disalibkan, melainkan ada seorang yang lain yang diserupakan dengan dia. Yesus sendiri langsung diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau you tidak percaya Yesus disalibkan dan mati melalui penyaliban, maka you harus tidak percaya bahwa Yesus adalah seorang zealot. Karena Yesus seorang zealot itu harus berakhir dengan kematian melalui penyaliban. Nah, kenapa Kainama tidak pernah tahu tentang itu? Karena memang dia tidak pernah belajar.
Kainama ini adalah pendusta tengik yang menjual omong kosong murahan, membodohi publik, menyebarluaskan hoaks demi hoaks kepada publik, dan dia orang semacam ini tidak pernah ada matinya, ada jerahnya. Karena satu kali lagi, Kainama ini ibarat zombie, membuat zombie klaim. Jadi orang-orang semacam ini, soal benar dan salah itu tidak penting. Yang paling penting adalah ngoceh, kemudian terus lagi ngoceh, kemudian ulang lagi ngoceh, kemudian ulang lagi ngoceh, karena mereka sadar mereka mayoritas, mereka tidak akan mendapat konsekuensi apa-apa kalaupun terus-menerus ngoceh dan mempopularkan hoaks dan mempopularkan omong kosong. Itulah keuntungan orang-orang ini hidup di negara Indonesia ini, karena mereka mayoritas, jadi hukum tidak menyentuh mereka. Itu saatnya mereka bebas berdusta, bebas omong kosong, bebas menelurkan hoaks kepada publik dan membodohi publik. Termasuk orang yang terpelajar seperti Pak Ari Untung ini pun dikibuli oleh Kainama. Jadi saya mau kasih tahu begini, Pak Ari Untung dan juga Pak Kainama, just because tertulis begitu di dalam Alkitab, tidak berarti you bisa taken itu, comot itu, kemudian you komentari sesuka hatimu. Karena Alkitab itu tidak terdiri atas kalimat-kalimat lepas. Alkitab itu adalah sebuah kitab yang ditulis secara naratif. Naratif itu berarti you tidak bisa baca hanya satu ayat, hanya satu kalimat. Tapi you harus baca the whole story-nya, the whole narasinya, keseluruhan narasinya, untuk you punya gambaran yang komplit, gambaran yang akurat, dan gambaran yang benar tentang apa yang sebenarnya dibicarakan di situ. Ini masalahnya. Masalah dari orang-orang ini adalah mereka memperlakukan Alkitab dan sangat lancang, memperlakukan Alkitab seakan-akan itu kalimat-kalimat lepas yang mereka bisa tunjuk jari mereka, kemudian ngotot, kemudian cibir-cibir bibir, kemudian nanti ngulang lagi, tahun depan ngulang lagi, tahun depan ngulang lagi, sampai orang itu capek. Dan orang-orang semacam ini kita tidak boleh capek, tidak boleh capek untuk mengkoreksi mereka, karena mereka ini ibarat zombie. Zombie yang sudah dibantai, nanti bangun lagi, kemudian jalan lagi, kemudian itu zombie. Kainama itu mengemukakan zombie claim. Itu bukan kata-kata saya, itu kata-kata dari para ahli perjanjian baru yang capek dengan terus-menerus membantah klaim yang sebenarnya tidak ada dasarnya dan yang tidak ada buktinya sama sekali, tapi terus-menerus dipopularkan kembali. Terus-menerus dipopularkan kembali. Dan yang terakhir untuk poin yang ini, saudara-saudara, kalau you membaca Alkitab dari perspektif Islamikmu tentang jihad, menjadi mujahidin, itu you adalah orang yang mabuk lem. Yes, you orang yang mabuk lem. Artinya kamu orang yang betul-betul bego luar biasa, betul-betul bego luar biasa. Karena begini, perjanjian baru, semua orang yang membaca perjanjian baru secara waras, tidak usah kamu Kristen, tidak usah kamu Kristen. Saya kasih saudara satu contoh. Mahatma Gandhi, pejuang revolusi yang sangat terkenal dari India, membaca perjanjian baru, khususnya ajaran Yesus di dalam khotbah di bukit, dan saudara tahu dia muncul dengan ide apa? Perjuangan revolusi politik non-violent, non-kekerasan. Why? Karena memang tidak ada ajaran kekerasan fisikal di dalam seluruh perjanjian baru. Yes, tidak ada ajaran itu di dalam perjanjian baru. Tidak ada ajaran untuk kamu berjihad dengan melakukan bom bunuh diri. Tidak ada ajaran untuk kamu pancung kepala orang. Tidak ada ajaran untuk kamu seruduk rumah ibadah orang di dalam seluruh perjanjian baru. Perjanjian baru mengajarkan sebuah sikap hidup non-violent. Dan even seorang Hindu bernama Mahatma Gandhi memperjuangkan hak-hak politik, hak-hak rakyat di India, muncul dengan ide revolusi politik non-violent. Ide itu dia dapatkan dari dalam perjanjian baru. Dan saya ke saudara beberapa bagian dari dalam teks perjanjian baru menggambarkan tentang apa yang tadi saya katakan. Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. You kasih lihat saya ayat semacam itu dari dalam Quran kamu, you tidak akan temukan. Kemudian
Rasul Paulus yang kamu sering tuduh sebagai rasul pendusta, yang menyimpangkan kekristenan, yang mengkorupsi kekristenan, persetan dengan tuduhan omong kosong kamu tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah Rasul Yesus Kristus yang dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat 17 sampai 19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 18. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah aku, akulah yang menuntut balas, firman Tuhan. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan kalau itu bergantung padamu, upayakan untuk berdamai dengan semua orang dan beri tempat kepada murka Allah. Artinya kekristenan tidak percaya bahwa kalau orang melakukan kejahatan, dia boleh lolos dengan kejahatannya. Tidak. Karena jelas surat Roma pasal 13 bicara tentang hak pemerintah untuk menyandang pedang keadilan. Jadi hak untuk menghukum, hak untuk menghakimi, hak untuk membalas kejahatan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan itu berada pada tangan pemerintah. Itu tidak berada pada tangan gereja, itu tidak berada pada tangan orang Kristen. Itu sampai orang Kristen tidak boleh menghakimi dalam arti melakukan pembalasan dengan melakukan perjuangan fisikal, peperangan fisikal. Itu jelas sekali teologi dari dalam surat Roma. Dan Paulus yang masih sama. Di dalam surat 2 Korintus pasal 4, karena senjata kami, jadi bicara tentang senjata ya. Tapi baca kalimatnya, jangan hanya comot di situ. Senjata kami ialah perjuangan, senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Waktu Paulus bicara tentang senjata, dia tidak bicara tentang pedang, tidak bicara tentang bom panci, tidak bicara tentang bom bunuh diri. Waktu Paulus bicara tentang senjata, itu ungkapan metaforik karena dia mengatakan bukan senjata duniawi, tapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dan kalau saudara baca Efesus pasal 6 tentang perlengkapan senjata Allah, pedang bermata dua itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi senjata kami ialah firman Tuhan. Artinya itu bicara tentang apa? Perang ide, perang secara argumentatif, perang secara data, tidak bicara tentang kamu pergi dan pancung leher orang dan lakukan bom bunuh diri dan teriak-teriak menutup ibadah orang lain. Tidak. Orang Kristen yang melakukan hal-hal semacam itu, membunuh orang lain karena alasan agama, melarang orang lain beribadah karena alasan agama, mencegah, memancung kepala orang karena alasan agama, adalah orang-orang yang telah mengkhianati ajaran kitab sucinya sendiri. Tidak ada ajaran melakukan kekerasan di dalam kekristenan. Tidak ada. Kemudian bukan hanya Rasul Paulus. Di situ, di dalam Efesus pasal 6 lah ya, perjuangan kita bukanlah perjuangan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi peperangan spiritual, spiritual warfare, bukan merupakan physical warfare, bukan. Kemudian surat Ibrani mengatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi on and on, terus menerus di dalam seluruh perjanjian baru, berusahalah hidup damai dengan semua orang, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jika itu bergantung padamu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Dan murka Allah itu, keadilan Allah itu dinyatakan melalui siapa? Bukan melalui gereja, bukan melalui orang Kristen sebagai orang Kristen, tapi melalui pemerintah. Pemerintah menyandang pedang murka Allah, pedang keadilan, membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu kekristenan. Jadi tidak ada ajaran jihad, tidak ada ajaran mujahidin di dalam kekristenan. Kamu membaca Alkitab dengan ide Islamik, saya hargai ide Islamik kamu. Kalau kamu mau percaya begitu silakan. Nanti tinggal kamu berhadapan aja dengan aparat keamanan kalau kamu melakukan terorisme. Kalau kamu mau percaya begitu silakan. Saya tidak mengatakan kamu percaya begitu. Tapi kalau kamu mau percaya begitu silakan. Tapi jangan bawa-bawa kitab suci saya. Kitab suci saya tidak ada ide itu. Ya, harap itu jelas, Pak Kainama. Harap itu jelas. Nah, saudara, itu komentar untuk Pak Kainama.
Kemudian sekarang saya akan membahas tentang persoalan mengenai Josephus. Tadi siang saya sudah bahas tentang ada 4 problem di dalam Josephus ya. Mungkin saya akan share screen supaya saudara bisa lihat ya. Ini saya coba share screen aja karena saya baru baru belajar untuk menggunakan aplikasi ini. Oke, saya berharap sudah muncul. Bentar, kita lihat dulu apakah muncul atau tidak. Oh, oke. Ya. Apakah bagusnya? Yes. Ini tadi siang saya sudah bahas dan saya perlihatkan di dalam presentasi saya tadi siang bahwa ada 4 problem yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 5. Yang pertama, Quirinius baru menjabat sebagai gubernur Syria pada tahun 6 Masehi. Itu menurut Josephus ya. Dan Yesus dilahirkan pada masa Herodes Agung yang meninggal tahun 4 sebelum Masehi. Herodes Agung meninggal tahun 4 sebelum Masehi. Jadi ada diskrepansi 10 tahun kalau dibandingkan antara tulisan Lukas pasal 2 dengan tulisan Josephus. Nah, banyak ahli percaya bahwa Josephus benar dan Lukas salah. Tapi tadi siang saya buktikan Josephus itu cenderung teledor dan melakukan kesalahan dalam hal kronologi. Dan di dalam 3 kali duplikasi tentang sensus Quirinius itu terkait dengan pemberontakan Judas de Galilean itu, Yudas orang Galilea itu, saya buktikan melalui rekonstruksi sumber bahwa Josephus salah. Josephus salah. Quirinius itu adalah Sabinus yang aktif pada masa pemerintahan Herodes Agung dan terkait dengan masalah pajak, termasuk juga sangat aktif pada periode itu. Jadi Lukas tidak melakukan kesalahan sejarah terkait dengan sensus Quirinius. Dan in fact para ahli yang lain yang melakukan studi tentang the historical value, tulisan nilai sejarah daripada tulisan Lukas dan Josephus, para ahli yang lain mengatakan, dan in fact mereka tidak benar-benar konservatif ya, mengatakan bahwa semua detail historical, semua detail sejarah, baik itu nama tempat, nama orang, nama penguasa, termasuk urutan para penguasa, satu turun digantikan oleh penguasa yang lain, semuanya itu bisa dibuktikan akurat melalui literatur-literatur sejarah di luar Alkitab, dari dunia Yunani Romawi, dan juga bisa dibuktikan akurat berdasarkan data arkeologis. Jadi poin pertama sudah saya buktikan tadi siang. Bagi saudara yang belum tonton itu, silakan tonton itu untuk dapatkan argumen detail. Nah, poin yang kedua, B, C, D, itu saya belum bahas tadi siang, tapi saya akan bahas. Tadi saya katakan saya hanya butuh 5-10 menit untuk membereskan ketiga masalah itu. Pertama, tidak ada sensus yang diadakan satu kali untuk seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Itu adalah problem yang kedua. Jadi menurut mereka, kalau you baca Lukas pasal 2, terutama ayat yang pertama, yang mengatakan bahwa pada masa itu Kaisar Agustus memerintahkan untuk dilakukan sensus di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi, memang kesan awalnya adalah bahwa memang kesan awalnya adalah bahwa seakan-akan sensus itu diadakan sekaligus. Sensus itu diadakan sekaligus di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Memang itu kesan awalnya. Tapi sudah banyak ahli yang membuktikan bahwa bentuk present tense, kata kerja present tense yang digunakan Lukas di dalam Lukas pasal 2 ayat yang pertama itu mengindikasikan bahwa sensus yang diadakan itu tidak satu kaligus, tapi diadakan secara regular dan diadakan di berbagai daerah yang terpisah. Artinya itu bukan satu sensus yang satu kali jalan the whole keseluruhan Kekaisaran Romawi itu langsung disensus pada hari yang sama, pada saat yang sama. Tidak, bukan itu maksudnya. Misalnya saya kutip bagi saudara, ini dari Sir William Ramsay, dia seorang ahli perjanjian baru, dan dia menulis sebuah buku berjudul Was Christ Born at Bethlehem. Di halaman yang ke-123, Was Christ born at Bethlehem? Apakah Kristus dilahirkan di Bethlehem? Ini Sir William Ramsay, seorang ahli perjanjian baru, mengatakan bahwa the decree of Augustus, which Luke mentioned, is commonly interpreted as ordering that a single census should be held of the whole Roman world. Jadi decree
ketetapan Agustus, perintah Agustus yang disebutkan Lukas biasanya commonly interpreted, biasanya ditafsirkan sebagai perintah mengenai sebuah sensus tunggal yang harus dilakukan di keseluruhan Kekaisaran Romawi. Kemudian dia mengatakan begini, perhatikan. This is not the correct interpretation of Luke's word. Ini bukanlah tafsiran yang benar mengenai kata-kata Lukas. Kemudian dia melanjutkan, he uses the present tense and he means that Augustus order enrollments to be regularly taken according to the strict and proper usage of the present tense. Jadi Lukas pasal 2 ayat 1 tidak mengatakan bahwa itu satu sensus yang satu kali saja dan pada saat yang sama, pada hari yang sama di seluruh dunia. Jadi keberatan yang kedua itu sangat cetek sekali dan kita perlu pindah kepada keberatan yang ketiga. Keberatan yang ketiga mengatakan bahwa tidak ada sensus Romawi selama Herodes Agung berkuasa hingga tahun 4 Masehi. Jadi selama Herodes Agung, tadi siang saya katakan, dia mulai memerintah tahun 43 sebelum Masehi, sampai dengan kematiannya tahun 4 sebelum Masehi. Jadi dia memerintah sekitar, 39 tahun ya. Memerintah 39 tahun sebagai penguasa di Yudea. Dan menurut mereka tidak ada catatan tentang sensus Romawi selama Herodes Agung berkuasa hingga tahun 4 Masehi. Nah, saudara, ini adalah argumen from silence. Karena kalau you tidak punya catatan, tidak berarti bahwa sensus itu tidak pernah terjadi. Satu kali lagi, itu argumen from silence. Jadi kalau tidak ada catatan, tidak berarti bahwa, maksudnya tidak ada catatan di luar Alkitab, tidak berarti bahwa peristiwa itu tidak benar-benar terjadi. Karena begini, kita punya bukti-bukti koroboratif dari luar Alkitab. Misalnya catatan tentang ada 6 kali dilakukan sensus di Mesir yang pada masa itu merupakan daerah jajahan dari Kekaisaran Romawi. Nah, Yudea, tempat kekuasaan daripada Herodes Agung pada masa itu, Yudea adalah Herodes yang adalah penguasa Yudea pada masa itu. Herodes itu adalah raja boneka dari Romawi. Yes, raja boneka dari Romawi. Jadi kalau itu bisa dilakukan di Mesir yang merupakan daerah daerah jajahan Kekaisaran Romawi pada abad yang pertama dan sebelum abad yang pertama Masehi, maka bukan merupakan sesuatu yang aneh kalau itu terjadi juga di wilayah kekuasaan Herodes pada masa itu, Herodes Agung maksud saya, pada masa itu. Jadi keberatan ini juga merupakan keberatan yang tidak persuasif karena merupakan argumen from silence. Sebaliknya kita mendapatkan mendapatkan bukti-bukti koroboratif. Misalnya Josephus juga bicara tentang ada Philate scribes. Jadi para pencatat ya, orang-orang yang bertugas mencatat pajak, Philate scribes yang ada di Yudea pada masa pemerintahan Herodes Agung. Nah, apa tugas dari scribes pada masa itu? Tugas mereka adalah mencatat pajak. Karena sensus yang dilakukan Romawi itu mendata properti, mendata pajak, termasuk mendata tentang data kependudukan pada masa itu untuk tahu siapa-siapa yang ada di dalam wilayah Kekaisaran Romawi, termasuk propertinya berapa banyak, dia punya apa saja dan lain sebagainya. Jadi kalau di Yudea itu ada scribes, ada Philate scribes, jadi tukang pencatat pajak di setiap desa, di setiap tempat, di wilayah di dalam di Yudea pada masa itu, maka bukan merupakan sesuatu hal yang aneh kalau terjadi sensus seperti yang dicatat Lukas di dalam pasal 2. Meskipun sensus semacam itu pada masa pemerintahan Herodes, you tidak punya catatannya di luar catatan Lukas di dalam Perjanjian Baru. Itu yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, bahwa sensus-sensus yang diadakan oleh Romawi itu tidak mengharuskan orang kembali ke tempat asalnya. Dan termasuk Maria tidak harus ikut ke Bethlehem. Itu keberatan yang keempat. Nah, saudara, tadi saya katakan kepada saudara bahwa itu juga adalah argumen from silence. Why? Pertama, you harus ingat bahwa tidak ada catatan sejarah di luar Perjanjian Baru yang kontradiksi dengan apa yang dicatat oleh Lukas. Tidak ada.
Artinya you melakukan argumen from silent. Yang kedua, di dalam dunia abad pertama, setiap orang itu bukan hanya terkait dengan garis keturunannya, dia berasal dari mana, tapi terkait dengan kamu berasal dari wilayah mana. Jadi kamu bukan hanya nilai dirimu, jati dirimu, identitimu, sosial identitimu, identitas sosial dan political identitimu, identitas politikmu, bukan hanya terkait dengan kamu namanya siapa, kemudian bapakmu siapa, silsilahmu apa, tapi terkait dengan kamu lahirnya di mana. Jadi sensus semacam yang dicatat oleh Lukas di dalam seluruh perjanjian baru itu bukan merupakan sesuatu yang aneh. Bukan merupakan sesuatu yang aneh. Dan dikatakan Maria tidak harus ikut. Tapi kalau Maria tidak harus ikut kemudian dia ikut, memangnya kenapa? Apa masalahnya? Apa problemnya? Jadi itu adalah keberatan yang dicari-cari terkait dengan Lukas pasal 2. Makanya tadi saya katakan 3 problem itu tidak butuh waktu yang lama untuk memberikan jawaban. Problem yang paling serius adalah sensus Quirinius. Tapi itu saya sudah berikan argumentasinya di dalam presentasi saya tadi siang dan saudara silakan tonton itu. Oke, saudara saya sampai di sini. Kalau saudara ada pertanyaan silakan. Ya, satu kali lagi bagi saudara-saudara yang mau melihat public lecture teks-teks perang dalam Alkitab Teologi Biblika, silakan, itu linknya ada di kotak chat ya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk persembahannya Pak, siapa ini, Pak Zakius ya, Tuhan memberkati ya, terima kasih Pak. Minta maaf kalau ada super stiker atau apapun yang lain yang saya tidak lihat sepanjang presentasi ini ya. Ada apa namanya pertanyaan Anda saudara-saudara? Ini agak aneh tampilan restream ini di screen saya. Saya biasa pakai StreamYard. Jadi kalau StreamYard jauh lebih gampang lihat komentar ya. Kalau di restream ini memang apa namanya? Oke, ini ada satu pertanyaan. Ini pertanyaan yang bagus. Terima kasih Pak Explode untuk pertanyaan ini. Jadi Josephus menulis AJ. AJ itu apa? AJ itu Antiquities of the Jews. Oke. Kemudian biasanya para ahli menggunakan singkatan ANT. Itu singkatan yang luas digunakan ya. Tapi saya bisa paham lah. The Antiquities of the Jews. Bagi saudara yang tidak tahu AJ itu apa, itu singkatan dari The Antiquities of the Jews. Kemudian JW itu singkatan dari The Jewish War ya. Itu cerita tentang perang Yahudi. Nah, kemudian pertanyaannya dari mana, dari sejarah apa? Terima kasih ya. Sumber-sumber dari mana? Bersumber dari mana? Dari sejarah apa? Saudara-saudara, sulit untuk mengidentifikasi sumber-sumber persis yang digunakan oleh Josephus di dalam, bukan hanya di dalam Antiquities of the Jews, bukan hanya di dalam The Jewish War, tapi dia menulis juga Against Appian ya. Jadi Appian itu seorang di Mesir yang seringkali menentang orang-orang Yahudi, jadi dia melakukan apologetika, membela validitas eksistensi dari orang-orang Yahudi. Against Appian. Sulit sekali untuk menentukan dia punya sumber-sumber itu dari mana. Tapi yang jelas dia ada di pusat Kekaisaran Romawi, bahkan dia punya hubungan yang sangat dekat dengan diplomat, senator dari Romawi. Jadi dia pasti punya akses kepada catatan-catatan yang dimiliki di arsip Kekaisaran Romawi. Jadi itu soal Josephus menggunakan sumber-sumber yang beragam dan seringkali isinya kontradiktif. Soal Josephus menggunakan sumber-sumber yang beragam itu semua ahli sepakat itu. Tapi sulit sekali untuk mengidentifikasi sumber-sumber persisnya itu apa. Itu sangat sulit sekali. Pak Deki, apakah penelitian tentang alasan kenapa Joseph selalu menyusun Quran hanya salah saja atau dia punya motivasi lain? Saudara-saudara, kalau saudara mau tanya penelitian, yes, ada, saya perlihatkan kepada saudara ya. Coba lihat di sini. Bentar, saya kasih lihat kepada saudara. Itu sudah ada di sebuah jurnal akademik terbit tahun 2011. Sorry. Ya, saudara lihat di paling bawah itu
ada sebuah jurnal ditulis oleh John Rhodes, Josephus Misdated the Census of Quirinius. Itu diterbitkan oleh Journal of Evangelical Theological Society Maret tahun 2011 halaman 65 sampai dengan halaman 87. Nah, apa motivasinya? Tidak berarti bahwa Josephus itu berniat menipu. Jadi saudara juga, karena kita ini hidup di tengah-tengah era di mana para polemikus muslim yang tidak belajar apa-apa itu setiap kali mereka melihat ada varian, maka mereka bilang, oh ini sengaja dirubah, oh ini sengaja diselewengkan. No, itu adalah retorika bodoh. Josephus itu adalah seorang sejarawan, seringkali dia tidak edit lagi tulisannya, dia dapat sumber apa yang bicara tentang itu dia masukkan di dalam di dalam tulisannya, dan dia tidak bermaksud untuk mislead orang, tapi dia hanya mencoba menampilkan apa yang dia dapatkan dari sumber-sumbernya. That's it. Jadi jangan membaca terlalu banyak soal motivasi Josephus. Josephus tidak berniat menipu, tapi memang ada kesalahan di dalam tulisan Josephus. Pak Diki, apakah ada sejarah yang mendukung tentang Tuhan Yesus lahir di kandang domba? Di dalam Perjanjian Baru saudara dapat keterangan enggak bahwa Yesus lahir di dalam kandang domba? Itu hanya bisa disimpulkan by inferensi, menurut inferensi. Karena ada keterangan tentang tempat penginapan itu penuh, kemudian yang ada hanya tempat di mana ada ternak-ternak, kemudian dia dilahirkan dan dibaringkan di dalam palungan. Nah, palungan itu kata bahasa Yunani yang digunakan itu digunakan untuk tempat makan yang biasanya dikasih minum atau dikasih makan para ternak itu yang disebut dengan palungan. By inference, tidak dinyatakan secara jelas bahwa Yesus dilahirkan di kandang domba, tapi itu inferensi yang completely plausible, completely masuk akal. Itu inferensi yang completely masuk akal. Nah, bapak-bapak gereja misalnya seperti Origenes mengatakan bahwa Yesus lahir di sebuah gua di Bethlehem, dan beberapa tradisi di dalam literatur gnostik di kemudian hari, misalnya Proto Evangelium of James juga bicara tentang tradisi Yesus lahir di sebuah gua. Tapi saya kira tradisi itu agak bertentangan dengan indikator-indikator yang terdapat di dalam narasi Lukas maupun narasi Matius. Di dalam narasi Lukas itu mereka pergi kepada penginapan, kemudian penginapannya penuh, tapi ada tempat yang hanya digunakan untuk para ternak ya. Biasanya rumah itu bukan rumah sama seperti kita, itu langsung di tanah. Tapi rumah itu rumah panggung, dan di bawahnya itu biasa tempat di mana malam-malam itu para ternak itu berdiam di situ. Saya kira sangat mungkin menurut tata demografi dan tata kota dan tata desa dan tata rekonstruksi arsitektur pada abad pertama, sangat mungkin itu adalah gambarannya. Jadi tidak benar-benar ada rumah di sini, kemudian di depan sana ada kandang domba, kemudian mereka taruh Yusuf dan Maria di sana. Tidak, bukan itu. Situasinya sama seperti yang tadi saya gambarkan. Terima kasih untuk super chatnya Pak Ibu Tata. Salam Pak, saya penasaran apakah kita dapat mengajak orang beribadah boleh memakai strategi, misalnya memakai rasa ketidakenakan menolak orang yang diajak sedemikian rupa supaya tidak bisa menolak ajakan saya. Maksudnya gimana? Saya kurang paham. Maksudnya memakai rasa ketidakenakan menolak orang yang diajak sedemikian rupa supaya tidak bisa menolak ajakan saya. Jadi maksudnya misalnya teman begitu. Teman kemudian karena kita sudah teman dekat, dan kalau saya ajak dia nolak kan rasanya tidak enak kan, maka saya ajak teman saya. Nah, kalau saudara menganggap itu semata-mata strategi, saya menjawab tidak boleh. Karena kita tidak boleh memanipulasi orang untuk alasan apapun untuk datang kepada kekristenan atau datang kepada Tuhan. Orang tidak boleh dimanipulasi. Jadi kalau strategi dalam arti kita gunakan cara tertentu karena dia pasti tidak enak, jadi saya akan gunakan cara ini supaya dia nggak enak, itu manipulasi. Tapi kalau saudara mengajak teman saudara, apakah teman, apakah kerabat atau siapapun, yang memang saudara punya hubungan dekat, dan memang kalau dia tolak
dia rasa tidak enak. Tapi saudara mengajak dia di drive oleh motivasi bahwa orang ini saya harus bawa dia kepada Tuhan. Dan dia perlu dengar firman Tuhan. Dan dia perlu terima Tuhan Yesus. Maka itu oke. Itu bagian dari penginjilan. Bagian dari pekerjaan untuk membawa orang untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudara sendiri harus memeriksa hati saudara, apakah itu dilakukan untuk tujuan memanipulasi orang atau sebenarnya tujuannya memang murni saudara sayang dengan orang itu, mengasihi orang itu, dan tahu bahwa dia belum percaya Tuhan, tahu bahwa dia belum terima Yesus, dan saudara ingin dia diselamatkan. Kalau saudara punya motivasi yang demikian, itu bagus, itu tidak apa-apa. Apakah dengan begitu bisa dikatakan nilai atau genre tulisannya adalah reportasi? Tidak juga, tidak juga. Karena reportasi itu saudara sekadar, misalnya reportasi itu saudara sekadar dapat sumber A, dapat sumber B, kemudian saudara taruh aja begitu, tapi saudara tidak kasih komentar apa-apa, saudara tidak kasih perspektifnya. Nah, Josephus tidak begitu. Kalau you baca The Antiquities of the Jews, kalau you baca Jewish War, kalau you baca Against Apion, dia memang menulis sebagai seorang sejarawan. Jadi dia punya sources, punya sumber-sumbernya, tapi kemudian dia kasih perspektifnya sebagai seorang Yahudi yang sangat dekat dengan pihak pemerintah Romawi. Dan by the way, istilah nilai itu tidak sama dengan genre. Genre itu jenis sastra. Tapi kalau nilai itu bicara tentang value-nya. Jadi nilai tidak sama dengan genre. Ya, minta maaf saya koreksi ya supaya kita sama-sama belajar lah. Terima kasih Ibu Tata. Trims Pak, bila ada waktu bisakah memberi public lecture? Oh, gampang itu. Kalau tentang Herodes gampang sekali. Oke, baik. Terima kasih. Bisa jadi salah satu topik juga. Ini tampilan di Restream ini agak kurang lebar ya, jadi saya seringkali harus nunduk untuk lihat komentar-komentar ini. Ada pertanyaan lagi enggak saudara-saudara? Kalau saudara sudah nanya di atas tapi saya belum jawab, tapi menurut saudara perlu saya jawab, tolong diketik kembali atau dipaste kembali. Karena sudah terlewat Pak, kalau ada pelayanan Jakarta tolong kabar ya. Mungkin buka kelas kuliah di Zoom. Saya mau STT tapi terkendala pekerjaan kantor, hanya bisa Zoom. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Nanti saya kabari. Pak Diki, sebenarnya yang dicari dari debat agama seperti Donditan, Ves Pendeta Budi Asali, apa sih, Pak? Yang kita lihat di Indonesia debat antar agama, di Indonesia gimana, Pak? Apakah kalah keren dari yang di luar negeri? Saudara-saudara, ada beberapa hal. Pertama, saya tidak menganggap bahwa perdebatan seperti itu, terutama dengan Donditan atau Kainama atau para polemikus muslim yang tiap hari ngoceh-ngoceh di YouTube ini. Saya tidak menganggap itu. Beberapa tahun lalu saya agak bersemangat untuk berdebat dengan mereka ya, tapi makin kesini saya makin tidak melihat nilainya. Karena begini saudara-saudara, orang-orang ini seperti kemarin kasus yang perdebatan Pak Budi Asali dengan Donditan, pasca perdebatan itu kemudian mereka framing dan menjadikan materi debat itu sebagai alat propaganda. Itu betul-betul sangat memalukan. Jadi perdebatan itu sendiri ada etikanya. Kalau saudara melakukan perdebatan, tampilkan aja di situ, kemudian you jangan framing itu seakan-akan ini dan seakan-akan itu. Tampilkan aja di situ. Biar nanti orang yang menonton, yang menjadi hakimnya, yang menjadi penilainya. Itu kalau you orang yang bertanggung jawab, punya integritas dan punya kejujuran. Dan itu saatnya saya lihat ada salah satu video Pak Budi Asali yang lewat di home saya. Itu Pak Budi Asali ngeluh tentang Donditan yang melakukan framing pasca perdebatan itu. You harus menghargai lawan debatmu, bahwa materi debat itu cukup sampai di situ. Soal orang lain itu mau tanggapinya bagaimana, melihatnya bagaimana, menilainya bagaimana, itu adalah hak publik. Jadi yang menjadi hakim itu adalah publik. You tidak boleh framing itu lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, perdebatan lintas agama di Indonesia itu adalah perdebatan yang berat sebelah. Hanya kekristenan yang dijadikan sebagai bulan-bulanan. Hanya kekristenan yang dijadikan, tidak pernah mereka itu punya
sikap gentle dan fairness untuk sama seperti mereka mengutak-atik kekristenan, bahkan membombardir kekristenan yang pertanyaan-pertanyaan yang bahkan 99,99% itu absurd. Mereka tidak punya fairness untuk hal yang sama dapat dilakukan terhadap iman mereka. Tidak punya fairness itu. Dan di samping itu juga ada bahaya lain. Mungkin saja yang berdebat dari para polemik itu, mungkin mereka karena seringkali dikatakan mereka tidak fair, lalu mereka, oke, mari kita berdebat dua arah. Tapi yang nonton ini, publik ini belum punya kedewasaan yang cukup untuk menikmati atau mengikuti perdebatan dua arah semacam itu. Itu pasca debat itu pasti akan kacau itu. Pasti akan kacau itu. Itu saatnya saya memilih untuk lebih kepada sisi-sisi pengajaran.